Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Kali ini admin Tarigan Catur akan menampilkan permainan catur yang menarik dari pertarungan antara Grandmaster Magnus Carlsen yang menggunakan catur buah hitam dengan nama akun di chess GM Dr. Nixterstein menghadapi perlawanan dari International Master asal Vietnam yaitu Tuan Min Le dengan menggunakan nama akun di chess Mood De Pro dengan menggunakan catur buah putih. Di sini kemungkinan besar Magnus Carlsen yang menantang IM Tuan Min Le untuk pertarungan kali ini karena IM Tuan Min Le berhasil menjadi juara di turnamen Titled Online Ballet Lichess di Oktober 2021 ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke permainan ya. Di sini IM Tuan Min Le memulai permainan dengan pion menuju petak D4 dan dijawab pion E6 oleh Magnus Carlsen. Ini adalah pembukaan pertahanan Horwitz. Pion E3 dan pion C5 mengajak pertukaran pion di petak pusat oleh Magnus Carlsen. Apa jawaban Tuan Min Le di sini? Dengan kuda F3 memberikan perlindungan lebih terhadap pion putih yang ada di petak pusat. Pion B6 persiapan fianchetto gajah dan gajah D3. Gajah B7 dan menteri E2. Kuda F6 dan rokade pendek oleh putih. Pion ke D5 memperkuat petak pusat dan pion C3. Kuda B menuju D7 dan kuda E5 mengajak pertukaran kuda oleh putih. Apa jawaban Magnus Carlsen di sini? Dengan gajah D6 memberikan penekanan lebih terhadap kuda putih yang ada di petak E5. Pion F4 semakin memperkuat posisi kuda putih di petak pusat dan kuda E4. Hal yang sama dilakukan oleh Magnus Carlsen. Kuda D2 dan rokade pendek oleh hitam. Benteng F3 di sini IM Tuan Min Le mau langsung menyerang ke pertahanan sayap raja dari Magnus Carlsen. Tentu saja setelah nantinya kuda pukul kuda. Namun kita lihat nanti apa yang akan dilakukan oleh IM Tuan Min Le. Pion F5 dan benteng H3 ternyata langsung mentujukan serangan menuju pertahanan sayap raja hitam khususnya dari lajur H. Kuda D menuju F6 dan gajah pukul kuda di petak E4, lalu pion pukul gajah di petak E4. Kuda F1 mereposisi posisi kuda putih menuju petak yang lebih baik dan mungkin akan terus menyerang menuju pertahanan sayap raja dari hitam dengan kemungkinan ke petak G3, H5 dan seterusnya. Pion C pukul D4 dan pion E pukul D4. Pion A6 dan gajah E3. Pion B5 dan benteng ke D1 menempatkan benteng putih di lajur yang sama terhadap menteri hitam. Artinya memberikan ancaman secara tidak langsung terhadap menteri hitam. Benteng C8 dan kuda ke D2. Gajah D5 dan pion A3. Menteri E7 dan benteng G3. Tampaknya di sini IM Tuan Min Le mengubah arah serangan dari tadinya di lajur H menjadi di lajur G oleh benteng dan menempatkan benteng putih di satu lajur yang sama dengan raja hitam Menteri B7 dan kuda F1, pion A5, gajah D2, pion B4. Di sini langsung mengajak pertukaran pion oleh Magnus Carlsen.
Apa jawaban Tuan Minlay di sini? Dengan pion A pukul B4 dan pion A pukul B4. Pion C4 memberikan ancaman terhadap gajah hitam memanfaatkan dukungan dari kuda dan menteri putih terhadap pion putih yang ada di petak C4. Apa jawaban Magnus Carlsen di sini? Dengan gajah pukul kuda di petak E5 ternyata akan melakukan kombinasi ya di antara kedua pemain. Pion pukul gajah di petak E5, gajah pukul pion di C4, dan menteri mundur ke E1. Lalu kuda hitam yang kena ancam pion putih pindah ke petak D5. Kuda E3 mengancam gajah hitam sekaligus mengajak pertukaran dengan kuda hitam. Benteng F ke D8 dan kuda pukul kuda di petak D5, lalu benteng pukul kuda di petak D5. Gajah E3 dan benteng D3. Pion H3, gajah D5. Raja H2 dan benteng ke C2. Mencoba untuk mendapatkan pion putih. Benteng A1 dan menteri C8. Benteng A7 di sini benteng putih atau maksudnya kedua benteng putih sama-sama menyerang pion hitam yang ada di petak G7. Ini manuver yang cukup membahayakan ya. Dan benteng menutup di C7. Benteng atau maksudnya menteri ke A1 untuk memperkuat benteng putih yang ada di petak A7. Dan pion H6. Menteri A5 mengancam benteng hitam 2 kali. Benteng pukul benteng di petak A7 dan menteri pukul benteng di petak A7. Ada ancaman skakmat lagi di sini ya oleh menteri dan benteng putih. Dan menteri B7 mengajak pertukaran menteri. Apa jawaban putih? Dengan menteri ke C5. Pion B3 dan menteri ke D6. Raja H7 dan menteri ke F8. Di sini benar-benar terus ya mencecar ke pertahanan dari Magnus Carlsen. Benteng C3. Ini maksudnya apa nih? Benteng C3. Pion pukul benteng di petak C3. Dan maksudnya pion B2. Namun di sini ternyata inisiatif dari Magnus Carlsen salah besar ya. Mengorbankan benteng maksudnya baik agar pion hitam bisa promosi. Namun kita lihat di catatan notasi di sebelah kanan. Setelah langkah pion B2 ini, maka skakmat sudah tidak tertahankan lagi agar IM Tuan Minlay bisa memenangkan permainan terhadap Magnus Carlsen dengan cara gajah ke petak C5. Jadi di sini akan membiarkan saja kalau pion hitam mau promosi karena tetap IM Tuan Minlay akan mendapatkan skakmat. Tapi di sini Magnus Carlsen masih mencoba untuk bertahan dengan pion G5. Namun setelah IM Tuan Minlay melakukan langkah gajah menuju petak E7 tepat di posisi seperti ini, Magnus Carlsen memutuskan untuk menyerah. Karena jika dilanjutkan jawaban terbaik memang adalah menteri pukul gajah ya dan menteri pukul menteri skak. Dan di sini mungkin akan terjadi skak terus dan juga yang paling pertama mungkin nantinya untuk mendapatkan pion hitam dulu ya yang di petak B2 agar tidak berbahaya nantinya. Namun kalau tadi tidak dipukul, misalkan pion promosi menjadi menteri, maka gampang saja tinggal gajah ke petak F6 dan apapun respon dari hitam akan terkena skakmat ya. Misalkan menteri menutup maka menteri pukul menteri. Lalu apalagi yang bisa dilakukan sudah hampir tidak ada ya. Karena di sini jelas skakmatnya ada di petak H8. Oke, permainan yang sangat bagus dari IM Tuan Minlay dan dia memang layak
menjadi juara di turnamen online Balet Lices sebelumnya di pertengahan atau awal Oktober ini ya. Oke, menurut Tarigan Catur video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.